Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saya akan menceritakan kisah Luqman Al-Hakim. Pada zaman dahulu, jauh sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, hiduplah seorang lelaki bernama Luqman. Ia berasal dari Habasyah atau yang sekarang dikenal sebagai wilayah Ethiopia. Tubuhnya kekar, kulitnya hitam, bibirnya tebal, dan matanya besar. Dari segi penampilan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Bahkan ia dikenal sebagai seorang budak yang pekerjaannya hanya mengembala kambing, memotong kayu, dan melakukan pekerjaan kasar. Banyak orang meremehkannya karena status sosialnya yang rendah. Namun di balik kesederhanaannya, Luqman adalah seorang hamba Allah yang sangat soleh. Ia rajin beribadah, suka merenung, dan selalu berhati-hati dalam berbicara. Ia tidak pernah berbohong dan tidak berkata sia-sia, dan hanya mengucapkan hal-hal yang bermanfaat. Karena ketulusan dan ketaatannya, Allah menganugerahkan kepadanya hikmah, yaitu kebijaksanaan yang mendalam dalam memahami hidup, menimbang ucapan, dan memberi nasihat. Sejak saat itu, Luqman mulai dikenal luas sebagai seorang yang bijaksana. Kata-katanya penuh makna dan menenangkan hati. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta petuah. Allah bahkan mengabadikan namanya dalam Al-Quran melalui surah Luqman. Dalam surah ini dapat menemukan nasihat Luqman kepada anaknya yang hingga kini menjadi pedoman hidup bagi manusia. Di antara nasihat Luqman yang paling terkenal adalah peringatan agar tidak mempersekutukan Allah, karena syirik adalah kezaliman yang besar. Ia juga menekankan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sebab seorang ibu telah mengandung dengan susah payah dan menyusui dengan penuh kasih sayang. Luqman mengingatkan bahwa sekecil apapun perbuatan, bahkan seberat biji sawi yang tersembunyi di dalam batu, di langit atau di bumi, semuanya pasti akan dibalas oleh Allah. Luqman juga menasihati anaknya untuk mendirikan sholat, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan bersabar atas segala ujian. Ia memperingatkan agar tidak berlaku sombong, tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan selalu menjaga kesederhanaan dalam sikap. Bahkan dalam hal berbicara, Luqman menasihati agar melembutkan suara, karena suara yang keras dan kasar disamakan dengan suara keledai yang buruk. Kehidupan Luqman Al-Hakim menjadi pelajaran bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta, rupa, atau kedudukan. Luqman hanyalah seorang budak biasa, namun karena keimanan, kesyukuran, dan akhlaknya yang mulia, Allah mengangkat derajatnya hingga namanya diabadikan dalam kitab suci. Ia wafat dalam keadaan muslim yang taat, meninggalkan warisan hikmah yang akan terus hidup sepanjang zaman. Adapun beberapa kisah Luqman Al-Hakim yang terkenal ialah salah satunya Luqman adalah seorang budak Habasyah yang berprofesi sebagai seorang kaya dan teman. Kisah pertama yang menceritakan ialah Luqman adalah seorang budak Habasyi yang berprofesi sebagai tukang kayu. Suatu hari, tuannya mengatakan sesuatu kepadanya, "Sembelihlah untuk kami domba ini." Tuannya lalu berkata, "Keluarkanlah 2 anggota tubuh yang paling bagus dari domba tersebut." Kemudian ia keluarkan lidah dan hati dari domba tersebut. Setelah selang beberapa waktu, tuannya kembali bertanya kepadanya, "Sembelihlah domba ini." Kemudian tuannya kembali berkata, "Keluarkanlah kedua bagian tubuh yang paling buruk dari domba tersebut." Dia lalu mengeluarkan lidah dan hati domba tersebut. Menyaksikan sikapnya itu, tuannya berkata kepadanya, "Ketika aku perintahkan kamu untuk mengeluarkan 2 organ tubuhnya yang paling bagus, kamu keluarkan lidah dan hatinya. Juga ketika aku perintahkan kamu untuk mengeluarkan 2 organ tubuh yang paling buruk, kamu keluarkan juga lidah dan hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi?" Luqman menjawab, Sesungguhnya jika keduanya baik, tidak ada organ tubuh lain yang lebih baik dari keduanya. Jika keduanya buruk, maka tidak ada organ tubuh lain yang lebih buruk dari keduanya. Kisah kedua ialah pada suatu hari, Luqmanul Hakim masuk ke dalam pasar dengan menaiki keledai. Saat itu anaknya mengikutinya dari belakang. Melihat sikap Luqman itu, setengah orang pun berkata,
Lihat orang tuanya tidak bertimbang rasa itu, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki. Setelah mendengarkan desas-desus dari orang ramai, Lukman pun turun dari keledainya, lalu dibaringkanlah putranya di atas keledai itu. Melihat hal tersebut, maka orang di pasar itu berkata, "Lihat orang tua berjalan kaki sedangkan dia enak menaiki keledai. Sungguh anak yang kurang beradab." Mendengar kata-kata itu, Lukman pun ikut naik ke atas keledai tersebut bersama dengan anaknya. Kemudian orang-orang berkata lagi, Lihat itu dua orang menaiki seekor keledai. Sungguh tersiksa keledai itu." Mendengar percakapan tersebut, Lukman dan anaknya pun turun dari keledai itu. Lalu terdengar lagi suara orang berkata, "Betapa bodohnya mereka. Keduanya berjalan kaki dan keledainya tidak dinaiki sama sekali." Melihat kejadian tersebut, sepanjang jalan Luqmanul Hakim menasihati anaknya tentang sikap manusia dan tutur katanya. Peristiwa ini menandakan bahwa apapun yang kita lakukan tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Gimana ya cara nonton?